Bab 565. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Monolog dan penampilan Benoit King Aslan. Episode rahasia ini ditonton secara real-time oleh player Dark Mage, Ross. Dia memiliki otoritas quest player. Pangeran Benoit telah berhasil memberikan alat pemanggilan. Anda telah memperoleh 1 level dari hadiah quest. Anda telah memperoleh 10 poin stat dari hadiah. Staff Gulbas telah diperoleh dari hadiah quest. Quest, memanggil Great Demon 4 telah dikaitkan dengan quest memanggil Great Demon, bagian akhir. Memanggil Great Demon, bagian terakhir. Tingkat kesulitan, SS. Servant Yatan yang setia, berkat kerja kerasmu, Great Demon akan segera turun ke bumi ini. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu. Quest Clear Condition. Raja Aslan memanggil Great Demon. Quest Reward. Bervariasi, tergantung pada Great Demon yang dipanggil. Wajah Ross cerah, ketika dia melihat jika quest telah diperbarui. Cerita berakhir seperti ini. Itu menjadi lebih cepat, karena perang yang disebabkan oleh Overgearet. Terima kasih, Overgearet Guild. Ross naik ke peringkat 1 di peringkat Dark Mage, setelah Yura berubah menjadi kelas tersembunyi. Mengikuti Yura, Ross menjadi servant Yatan dan terlibat dalam semua jenis kegiatan. Dia menyebarkan ketakutan dan kebingungan di seluruh dunia dan dalam prosesnya, dia mendapatkan kesulitan terkait quest SS Grade. Sudah 3 bulan sejak dia bertemu Pangeran Benoit, yang minatnya cocok dengan miliknya. Apakah persembahannya cukup baik? Pangeran Benoit bertanya padanya. Ross mengangguk. Ya, Reinhardt adalah kota yang kaya dan damai. Ada banyak gadis berkualitas baik. Itu bagus. Pangeran Benoit membuat ekspresi bahagia, sementara Ross menyatakan keprihatinan. Bagaimana jika Raja Aslan tidak memanggil Great Demon? Untuk memanggil Great Demon, mengorbankan sejumlah besar gadis diperlukan. Akankah Raja suatu bangsa yang memusuhi gereja Yatan, sebenarnya mengorbankan rakyatnya untuk memanggil Great Demon? Pangeran Benoit menjawab dengan cara tertentu. Raja Aslan dipenuhi dengan ambisi. Dia ingin menghindari akhir yang mematikan, dan tidak akan bisa melarikan diri dari godaan Great Demon. Kalau begitu, aku senang. Sekarang, mereka hanya harus menunggu. Ross mengajukan pertanyaan yang telah ia tanyakan, sejak dia bertemu Pangeran Benoit. Aku selalu bertanya-tanya, apa alasanmu memanggil Great Demon? Pangeran Benoit bukan orang yang percaya pada Yatan. Ross mengamatinya dan tahu, jika dia bukan manusia jahat yang ingin menghancurkan dunia. Dia tidak tahu, mengapa dia terobsesi untuk memanggil Great Demon. Benoit menatap matanya yang penasaran, sebelum melihat keluar jendela. Matanya kesepian, saat dia menatap langit. Ada seseorang yang ingin aku temui. Siapa itu? Orang seperti apa mereka yang membutuhkan Great Demon, untuk menemui mereka? Ross dengan jelas membedakan antara NPC dan manusia. NPC adalah kecerdasan buatan superior sederhana. Dia tidak melihat keadaan perasaan NPC. Dia seperti player biasa. Ini adalah kesalahan. Dia tidak dapat memahami suasana hati, dan melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kedekatannya dengan Pangeran Benoit. Dia tidak menyadarinya sendiri. Jangan terburu-buru, hanya karena kamu penasaran. Aku mungkin harus memanggil beberapa Great Demon lagi, menjadikanmu penolong terbesarku. Aku tidak ingin membunuhmu. Pangeran Benoit memancarkan niat membunuh. Garis keturunan Kekaisaran Sahara yang telah memerintah benua barat selama bertahun-tahun, jauh di atas superior. Anda merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Tindakanmu akan dibatasi selama 5 detik. Magic Resistance dan Defense telah menurun sebesar 23%. Beberapa skill dan mantra tidak dapat digunakan. Maafkan aku. Dark Mage peringkat 1 dalam 50 besar Unifit Ranking, dinetralkan begitu mudah. Kekuatan apa ini? Ini adalah keluarga kerajaan dari Kekaisaran Sahara. Ross merinding. Ambisinya untuk menjadikan gereja Yatan kekuatan paling dominan di benua barat, kabur di depan Kekaisaran. Hasil dari 2 Linked Kill Wave beruntun, disusul dengan pengaruh Blackening. Itu hanya bisa diekspresikan dalam satu cara. Gila. Itu adalah senjata gila, Knight yang melindungi Duke Lucilif, yang menjadi target grid. Armor berat dan perisai besar mereka yang mahal tidak berguna, saat mereka berubah menjadi abu-abu. Sihir pertahanan dari Mage Senior. Itu bahkan tidak bisa digunakan. Kuaek. Duke Lucilif menjerit mengerikan, ketika dia membiarkan beberapa pemboman dari Linked Kill Wave. Grid mendekat, saat dia berjuang dengan rasa sakit. Pada kecepatan yang sulit ditangkap oleh kamera. Wow, bukankah Grid lebih cepat dari sebelumnya? Sepertinya, agility dari Assassins kemajuan ketiga. Kelincahan apa itu? Aku ingin tahu, apakah dia mengenakan item yang meningkatkan kecepatannya? Kekuatan Blackening telah meningkat, setelah evil power-nya melebihi 10.000. Dan sekarang, itu meningkatkan attack power, magic power, dan agility sebesar 30%. Peningkatan 10% ini memainkan peran besar bagi Grid, yang memiliki statistik tinggi. Kecepatan gerakannya sangat berbeda dari sebelumnya. Kamu. Duke Lucilif sangat marah. Kemarahannya tidak hanya terfokus pada Grid. Kemarahannya mengarah pada para Knight, Mage, dan tentara yang tak berdaya yang tidak bisa menghentikan Grid.
Dia hanya memiliki bawahan yang tidak kompeten. Duke Luciliff mengeluh dan akhirnya menarik pedangnya secara langsung. Itu adalah cara terakhirnya untuk melindungi diri, setelah formasi gagal menghentikan Grid. Tapi, dia hanyalah bangsawan kelas atas. Apakah mencabut pedangnya memiliki arti? Para penonton berpikir, jika Duke Luciliff akan mati karena pedang Grid. Namun, Grid waspada. Dia selamat dari serangan dari Linked Kill Wave. Duke dari kerajaan. Dia adalah seorang NPC bernama. Dia memiliki defense dan stamina yang tinggi sebagai standar dan bisa memiliki kemampuan tempur yang tak terduga. Aku akan mengujinya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid menilai, jika dia menggunakan teknik besar, Duke itu akan menjadi marah. Dia menerobos pertahanan prajurit dan akhirnya mendekati Duke Luciliff. Swaek. SWAT Ghost yang memiliki attack speed jauh lebih cepat daripada Valor. Itu bergerak dalam garis lurus menuju Duke Luciliff. Orang rendahan sepertimu, tidak akan bisa membunuhku. Duke Luciliff berteriak dan memblokir SWAT Ghost dengan pedangnya. Teong. Pada saat yang sama, ada aliran udara yang deras. Kiririk. Duke Luciliff memutar pedangnya, dan membuat SWAT Ghost menunjuk ke tanah. Pedangnya lalu mengarah ke dada Grid yang terbuka. Umumkan kehebatan keluarga kerajaan Eternal di neraka. Saat ini, Duke Luciliff sangat senang. Dia percaya, jika dia bisa mengambil nyawa Grid dengan tangannya sendiri. Tapi, itu tidak mungkin. Memang benar, jika ilmu pedang Duke Luciliff sangat bagus. Uok. Anda telah menderita 2.500 kerusakan. Statistik Duke Luciliff relatif normal. Damage gagal menembus triple layers Grid. Jika aku akan dikalahkan olehmu, maka, aku tidak akan datang ke sini di tempat pertama. Grid berbisik di telinga Duke Luciliff, dan menggunakan SWAT Ghost. Hai. Duke Luciliff memucat dan melangkah mundur. Kami akan melindungi Duke. Sekelompok 10 mage senior bertindak serentak, untuk melindungi Duke Luciliff. Caeng. Perisai magis tumpang tindih. Pertahanan mereka melampaui akal sehat, dan SWAT Ghost tidak bisa menembusnya. Sekarang, serang dia. Knight dan tentara bergegas menuju Grid yang diblokir. Sepertinya, ini adalah akhirnya. Grid bertarung dengan baik. Sungguh menakjubkan, jika dia berhasil membunuh begitu banyak dari 100.000 pasukan di tempat pertama. Tidak ada harapan lagi. Para penonton memperkirakan kekalahan Grid. Tapi, hasilnya justru sebaliknya. Pinnacle Kill. Itu adalah skill serangan tunggal terkuat yang mengabaikan 100% defense target. Dia berhasil melewati pertahanan perisai, dan menyerang Duke Luciliff. Kuaek. Petik 2 tanda seru petik 2. Ini tidak mungkin. Para mage senior kehilangan kata-kata, ketika Duke Luciliff mulai berubah menjadi abu-abu. Tapi, para knight dan tentara sudah mencapai Grid. Pedang, panah, dan tombak semuanya ditujukan untuk Grid. Batuk. Grid membiarkan sejumlah besar serangan dan mulai batuk darah. Duke Luciliff yang sekarat, tersenyum ketika dia ditutupi dengan darah merah Grid. Kukukuk, teman sempurna di neraka. Tentu saja, dia menyadari fakta, jika Grid dapat bangkit kembali. Namun, ada kutukan yang akan memengaruhi kebangkitan. Hukuman mati Grid akan sangat besar. Duke Luciliff ingin Grid merasa putus asa. Tapi hasilnya. Aku baik-baik saja. Grid tidak mati. Dia tersenyum jahat dan memotong kepala Duke Luciliff. Kemudian, dia menggunakan Pakmas Swordsmanship, Wave, pada para knight dan tentara di sekitarnya, dan berteriak. Duke, aku telah membunuhnya. Musuh telah mengkonfirmasi kematian Duke Luciliff. Anda telah berhasil merebut Bayran. Skill pasif, hadapi 100.000 musuh, telah diperoleh. Hadapi 100.000 musuh. Jenis, pasif. Semakin banyak musuh di sekitarmu, semakin tinggi pertahananmu. Ada batasan untuk peningkatan. Ini tidak mungkin. Grid menyapu musuh sendirian, dan akhirnya memotong kepala Duke Luciliff. Dia berdiri di daerah yang hancur, dan 60.000 tentara yang tidak biasa menatapnya. Raja absolut yang memiliki kekuatan untuk membela rakyat, dan akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi rakyat. Tangisan warga Bayran masuk ke telinga prajurit non-reguler yang ingin melayaninya. Aku hidup berkat Grid. Terima kasih. Aku mencintaimu dan menghormatimu. Grid adalah idola abadi kami selamanya. Cucu-cucuku akan memujimu. Wah, Grid, hore. Matahari Raiden, hore. Teriakan memuji Grid. Ini adalah percikannya. Para prajurit yang terpesona, melihat penduduk yang bahagia dan gembira, dan mengungkapkan niat mereka kepada Grid. Kami ingin menjadi orang-orangmu. Terimalah kami. Mereka tidak ingin hidup di kerajaan yang memperlakukan orang sebagai ternak. Para prajurit non-reguler dengan penuh semangat memohon padanya. Bahkan, mereka ragu, apakah Grid akan menerimanya. Dari perspektif Grid, mereka adalah musuh. Mereka tidak ingin mati, sehingga mereka bertanya dengan rendah hati. Tapi pilihan Grid berbeda. Asmopel membisikkan cerita itu kepadanya, dan Grid mematikan Blackening dan meluruskan Holy Light Crown. Kemudian, dia menjangkau para prajurit. Aku tidak akan mengecewakanmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Senyum Grid cerah dan hangat seperti matahari.
Seorang bangsawan tersenyum ramah kepada orang-orang biasa. Para prajurit non-reguler bersumpah untuk mengikuti grid seumur hidup. Anda telah memperoleh 63.387 orang. Selamat. Jumlah orang yang melayanimu melebihi 100.000. Anda telah mencapai kualifikasi minimum untuk membangun kerajaan.